Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memasuki ibadah pagi ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 dan ayat 2. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada pagi ini. Lewat nafas kehidupan, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kami. Hingga kami beroleh sukacita di hari yang baru ini. Sebelum kami berangkat untuk melakukan setiap kegiatan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan ajari kami Tuhan, untuk kami boleh memahami firman dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan pada pagi ini Sabtu 24 Juli 2021 tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Begini firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia ciptaan, kita ini penuh dengan kelemahan dan keterbatasan di dalam hidup. Ada hal yang tidak dapat dilakukan oleh diri kita sendiri oleh karena keterbatasan yang kita miliki. Tapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka Ia sanggup mengubah kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, keberadaan kita tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah sekali retak, hancur, cacat dan pecah. Tetapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Sang Pencipta, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak dari rencananya. Dia akan menguatkan dan memampukan kita dalam melakukan hal yang mungkin mustahil dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang membangkitkan iman kita, di mana Tuhan dengan kuasa-Nya yang tak terbatas sanggup memakai orang-orang biasa, orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan,
untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Salah satunya adalah Paulus. Di dalam kelemahan, di dalam ketidaksempurnaannya, dan juga di dalam kedosaannya, Tuhan memakai Paulus untuk menjadi seorang pekabar Injil. Paulus memberikan kesaksian bahwa apa yang telah dia terima merupakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Paulus menyatakan bahwa ketika Tuhan memilih Paulus untuk menjadi pembawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, hal tersebut hanya dapat terjadi karena anugerah dari Tuhan semata. Hanya karena anugerah Tuhan sajalah Paulus dapat diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Paulus juga menceritakan tantangan yang dialaminya dalam memberitakan Injil, yaitu ketika dia menghadapi penindasan, penganiayaan, dihempaskan, bahkan segala sesuatu yang di luar batas pemikiran manusia. Akan tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada Paulus sehingga mereka pun dapat melewati tantangan demi tantangan yang terjadi. Oleh karena itu dalam nats firman Tuhan pada pagi ini, Paulus mengatakan bahwa ia memiliki suatu harta rohani yang luar biasa, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus, yang harus Paulus beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Walaupun harta rohani tersebut tidak ternilai dengan apapun juga, namun harta rohani tersebut tidak ditempatkan pada wadah yang bagus dan mahal, melainkan hanya ditempatkan pada bejana tanah liat saja. Itu yang kita lihat dalam nats firman Tuhan pada pagi ini. Yang dimaksud Paulus dalam hal ini adalah bahwa keselamatan yang luar biasa berharga itu tidak dipercayakan kepada orang-orang yang hebat atau yang berharga di mata dunia, tetapi justru dipercayakan kepada Paulus, seorang yang biasa yang justru memiliki masa lalu yang kelam sebagai penganiaya jemaat. Maka saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Mungkin ada dari kita yang belum menyadari potensi yang ada dalam diri kita, sehingga kita masih terlalu pasif dan tidak berkenan untuk berangkat melakukan tugas pelayanan seperti yang dilakukan oleh Paulus ini. Kita harus mengimani bahwa Tuhan telah meletakkan harta rohani di dalam tiap-tiap kita. Tuhan pun telah memberikan kita karunia dan talenta yang dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan. Pelayanan bukan berarti kita mengambil tempat duduk paling depan sehingga orang lain dapat melihat kita. Tetapi pelayanan seharusnya berarti bahwa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Jika Paulus saja berkata bahwa ia hanyalah bejana tanah liat yang kelihatan menarik di mata yang tidak menarik di mata manusia, tetapi mengakui bahwa kekuatan yang dia terima adalah berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri, maka kita juga harus lebih berfokus terhadap harta rohani yang ada di dalamnya, sehingga kita melayani bukan untuk dipuji orang, tetapi kita melayani untuk memuliakan Allah dan supaya orang lain pun dapat memuliakan Allah. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 255 ayat 1. Kita kembali berdoa.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami terima pada pagi ini, yang mengingatkan kami akan setiap tugas pelayanan yang telah Engkau sampaikan di dalam setiap perjalanan umat-Mu, agar di dalam setiap waktu dan kesempatan setiap kami memakainya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan telah memberikan anugerah oleh karena kemurahan yang Tuhan telah berikan kepada kami hingga pada saat ini, sehingga kami hendaknya berangkat untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, agar kami tetap melakukan yang Tuhan kehendaki dan juga yang seturut dengan firman-Mu. Saat ini juga Tuhan kami bawakan dalam doa kami seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Engkau yang menjaga, melindungi dan memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya, terlebih dari ancaman oleh karena pandemi COVID-19. Kau juga Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-Mu yang merindukan pemulihan atas setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan penyembuhan lewat obat dan lewat tindakan para medis. Engkau berikan iman yang teguh agar tetap di dalam sukacita menjalani setiap proses pemulihan yang dijalani oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dan aktivitas kami juga Tuhan sepanjang satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau melindungi kami, Engkau menuntun setiap gerak langkah kami, Engkau juga yang membimbing kami ke dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Dan juga kepada setiap pelayan-pelayan gereja-Mu Tuhan, yang pada saat ini mempersiapkan diri untuk melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, Engkau yang menguatkan dan yang memberikan sukacita dan hikmat yang daripada Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita sekalian. Amin. Shalom, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.